Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan saya Fania Nabila Damayanti dengan NIM 2251104 dan rekan saya Surya Bratasina Wirayuda dengan NIM 2251125 dan rekan saya yang terakhir Ardinda Nesia Lemawati Fahma dengan NIM 225112228. Di sini, kami akan mempresentasikan mengenai penelitian kami dari makalah yang sudah kami buat, yaitu mengenai analisis dan identifikasi banjir di Kota Madiun. Penjelasan sebagai berikut. Yang pertama terdapat latar belakang. Sebelumnya, Provinsi Jawa Timur Indonesia terkenal dengan keindahan alamnya yang beragam. Salah satu daya tariknya adalah adanya sungai besar yang mengalir melalui kawasan tersebut. Salah satu sungai tersebut merupakan Sungai Sekar. Meski kehadiran sungai tersebut seringkali memberikan manfaat bagi masyarakat, namun juga menimbulkan potensi risiko, terutama pada musim hujan saat curah hujan tinggi. Oleh karena itu, selain keindahan alam, juga terdapat risiko bencana, terutama yaitu bencana banjir. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang paling merusak dan seringkali melanda banyak wilayah di dunia. Makalah ini menjelaskan mengenai identifikasi banjir yang terjadi di Kota Madiun pada Senin sore April 2024 yang lalu, dikarenakan kiriman dari hulu Sungai Sekar. Kronologi singkatnya adalah pada bulan April 2024, Kota Madiun mengalami banjir besar akibat meluapnya Sungai Sekar di hulu daerah tersebut. Penyebab utama banjir ini adalah curah hujan yang ekstrim di hulu Sungai Sekar yang menyebabkan permukaan air meningkat pesat dan sungai tidak mampu menyerap air. Kondisi ini diperburuk dengan rusak dan terbatasnya kapasitas saluran drainase serta perubahan penggunaan lahan di sepanjang aliran sungai sehingga menurunkan daya serap tanah. Warga yang melintasi genangan banjir hanya bisa terlihat kepalanya saja, menandakan banjir cukup tinggi. Selanjutnya, banjir menenggelamkan rumah-rumah warga dengan tingkat yang berbeda-beda tergantung lokasinya. Dan lumpur yang terbawa banjir meninggalkan bekas warna di rumah-rumah yang terkena dampak. Banjir tersebut merusak infrastruktur dan mengganggu aktivitas perekonomian sehingga memberikan dampak sosial terhadap penduduk Kota Madiun. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apa saja penyebab banjir di Kota Madiun? Yang kedua, bagaimana dampak banjir di Kota Madiun? Yang ketiga, bagaimana solusi dan upaya penanggulangan banjir di Kota Madiun? Selanjutnya, terdapat tujuan. Yang pertama, memberi pemahaman berupa gambaran terperinci mengenai penyebab banjir di Kota Madiun. Kedua, memberikan hasil analisis dampak banjir bagi masyarakat dan lingkungan serta skala dampak. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada pemerintah setempat untuk solusi mengatasi banjir di Kota Madiun yang akan dibahas secara mendalam dengan rekan saya Ardinda. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis bagaimana terjadinya banjir di Kabupaten Madiun pada Kecamatan Pilangcengkang. Nah, berdasarkan data, Kabupaten Madiun ini sering sekali mengalami banjir dalam beberapa tahun ini. Berdasarkan data-data historik kejadian banjir pada tahun 2018 sampai 2020 yang diambil dari buku Kabupaten Madiun pada tahun 2021 dari data BPS. Ini tuh terdapat 83 kejadian bencana banjir. Nah, dalam 83 kejadian banjir ini terbagi dalam beberapa wilayah di Kabupaten Madiun, seperti di 6 kejadian pada wilayah Wungo, 10 kejadian di Kecamatan Saradan, dan 21 kejadian di Kecamatan Pilangkencang. Nah,
Jadi, beberapa penelitian menyebutkan bahwa banjir ini merupakan suatu peristiwa akibat tergenangnya suatu tempat yang diakibatkan oleh meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air di suatu wilayah tersebut. Banjir juga disebabkan oleh limpasan air permukaan atau disebut runoff. Jadi runoff ini meluap dan volume air tersebut melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sistem aliran sungai. Seperti pada banjir di Madiun, yaitu pada Kecamatan Pilang Cengkang, pada hari Senin sore tanggal 1 April 2024 kemarin. Jadi, banjir bandang yang menerjang wilayah ini, tepatnya pada Kecamatan Pilang Kencang, itu berdasarkan data terjadinya banjir, disebutkan bahwa Kecamatan Pilang Kencang merupakan sering terjadinya banjir, yaitu sebanyak 21 kejadian banjir. Nah, banjir pada tanggal 1 April 2024 kemarin itu diakibatkan oleh hujan deras yang mengguyur dari pukul 3 sore sampai 6 sore. Setelah itu, akibat hujan deras ini pada kabupaten di beberapa wilayah Madiun, maka penyebab utama banjir adalah akibat adanya kiriman air atau kiriman banjir dari hulu sungai di Kecamatan Madiun, yaitu Hulu Sungai Sekar, menuju ke Kecamatan Pilang Kencang ini pada pukul 6 sore hingga 7 malam. Akibatnya, seluruh rumah di Kecamatan Pilang Kencang terdampak banjir karena tidak mampu menahan derasnya aliran banjir dari Sungai Sekar tersebut. Banjir di Desa Pilang Cengkang ini itu tuh banyak sekali faktor yang menyebabkan dia menerima kiriman air dari Sungai Sekar. Yang pertama adalah faktor tentang kemiringan lereng. Nah, kemiringan lereng ini salah satu penyebab banjir, karena kemiringan lereng ini akan mempengaruhi jumlah dan kecepatan limpasan permukaan air tersebut. Jadi, semakin landai kemiringan lereng, maka aliran limpasan ke permukaan akan menjadi sangat lambat, sehingga menyebabkan kemungkinan terjadinya banjir itu lebih besar. Nah, berdasarkan data dari Demnas, diketahui bahwa daerah yang memiliki kemiringan lereng adalah dengan presentasi 40% yang tergolong dalam daerah datar. Nah, berikut merupakan gambar peta kemiringan lereng berdasarkan data dari Demnas. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa pada Kecamatan Pilang Kencang ini merupakan daerah dataran rendah dengan presentasi kemiringan yaitu lebih dari 40%. Sehingga Kecamatan Pilang Kencang ini sangat berpotensi banjir karena aliran airnya akan lambat. Sehingga dari data kemiringan lereng tersebut dapat diketahui bahwa kiriman banjir dari Sungai Sekar ke Kecamatan Pilang Cengkang ini menyebabkan aliran air akan meluap yang mengakibatkan terjadinya banjir. Faktor yang kedua adalah mengenai jenis tanah. Mengapa jenis tanah sangat berpengaruh terhadap banjir? Karena jenis tanah ini sangat mempengaruhi resapan air yang akan masuk ke dalam tanah ini. Jadi jenis tanah ini akan mempengaruhi suatu kapasitas infiltrasi. Jika kapasitas infiltrasinya tinggi, maka permeabilitas akan besar sehingga meminimalisir terjadinya banjir. Namun, pada gambar 2.2 di atas, yaitu tentang peta jenis tanah. Nah, berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa Kecamatan Pilang Kencang ini merupakan jenis tanahnya yaitu aluvial. Artinya, jenis tanah ini memiliki infiltrasi yang kurang baik, di mana jenis tanah tersebut kurang dalam penyerapan airnya, sehingga air luapan dari Sungai Sekar ini tidak dapat ditampung oleh tanah, yang menyebabkan Kecamatan Pilang Kencang ini berada pada kelas kerawanan tinggi untuk potensi terjadinya banjir. Selanjutnya itu merupakan faktor kejadian banjir sebelumnya. Jadi, kejadian banjir di Madiun itu paling banyak terjadi di Kecamatan Pilang Kencang ini, karena dia yaitu sebanyak 21 kejadian.
Nah, kejadian banjir sebelumnya ini merupakan faktor penyebab terjadinya banjir sekarang karena pencegahan banjir yang kurang. Berdasarkan hasil wawancara, banjir itu membawa lumpur yang akhirnya sungai itu menjadi dangkal atau dinamakan sedimentasi. Sehingga sedimentasi ini diperlukan untuk penggerukan sungai atau pembangunan tanggul agar minimalisir banjir tidak dapat memasuki rumah-rumah warga. Nah, berdasarkan gambar peta kerawanan banjir Kabupaten Madiun tersebut, terlihat bahwa pada Kecamatan Pilang Kencang ini berada pada daerah yang sangat rawan karena terlihat dari adanya warna merah pada Kecamatan Pilang Kencang tersebut. Terlihat bahwa aliran air pada denah tersebut terlihat bahwa Kecamatan Pilang Kencang ini sangat mudah untuk tergenang banjir. Nah, selanjutnya ada faktor tentang curah hujan. Banjir di Kecamatan Pilang Kencang ini sebelumnya juga diakibatkan oleh turunnya hujan deras. Nah, curah hujan ini merupakan parameter untuk mengukur dan menyatakan besarnya tingginya air yang ditimbulkan oleh hujan. Akibat dari hujan tersebut, air hujan yang turun mengakibatkan kapasitas volume air di sungai akan naik karena dia akan menampung air-air hujan tersebut sehingga kiriman air dari Sungai Sekar tidak dapat lagi menampung, apalagi tidak adanya tanggul untuk meminimalisir banjir. Nah, berdasarkan gambar curah hujan ini, pada daerah Pilang Kencang ini yaitu termasuk pada curah hujan yang rendah. Namun, kenaikan volume air ini pada suatu sistem drainase atau sistem aliran air sungai itu tuh kurang baik, sehingga terjadinya sedimentasi dengan mudah dan banjir tidak dapat dihindari lagi akibat sistem drainase yang kurang memadai dan tidak adanya tanggul untuk menahan aliran banjir dari Sungai Sekar ini. Nah, kemudian yang kelima adalah tentang sedimentasi sungai. Banjir bandang yang diakibatkan oleh kiriman dari Sungai Sekar ini membawa air yang bercampur dengan lumpur. Nah, tanah lumpur ini diketahui bahwa dia tidak dapat menyerap air, sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan tanah lumpur di dasar sungai yang menyebabkan terjadinya sedimentasi. Nah, ini salah satu penyebab awal dari banjir Pilang Kencang ini karena menyebabkan sungai menjadi dangkal dan mengakibatkan kapasitas sungai itu menurun karena tidak dapat menampung air lagi karena kapasitas tampungan airnya itu telah berkurang. Nah, sehingga akibat kapasitas air ini tidak dapat menampung lagi volume yang tinggi sehingga terjadinya luapan air ke daratan dan memasuki rumah-rumah warga. Banjir yang melanda di Dusun Kebun Duren Kecamatan Pilang Kencang ini menyebabkan beberapa kerugian yang sangat besar. Nah, dari beberapa video yang didapatkan dan data-data yang beredar, rumah-rumah warga dan para warga itu terlihat menyeberangi banjir. Dia tuh hanya kelihatan kepalanya saja. Banjirnya tuh sampai ke leher. Nah, berikut ini merupakan berbagai dampak banjir di Madiun, Kecamatan Pilang Kencang ini. Yang pertama adalah rumah warga terendam. Nah, banjir yang terjadi di daerah Dusun Kebun Duren Kecamatan Pilang Kencang ini terjadi dengan waktu selama 1 jam lebih atau kurun waktu 2 jam. Banjir ini mengakibatkan seluruh rumah warga terendam, yaitu sebanyak 53 rumah warga terendam banjir dengan ketinggian yang berbeda-beda. Namun, kebanyakan banjir ini merendam hingga setengah rumah. Nah, dapat dilihat pada video yang kembali menerjang wilayah Kabupaten Madiun. Kali ini terjadi di perbatasan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di Dusun Kebon Duren, Desa Kenongorojo, Kecamatan Pilang Kencang. Hujan deras yang mengguyur menjelang berbuka puasa. Kedua adalah dampak pada kerusakan infrastruktur. Nah, tergenangnya satu desa pada Dusun Kebon Duren Kecamatan Pilang Kencang ini mengakibatkan kerusakan infrastruktur bangunan. Nah, kerusakan infrastruktur bangunan ini akibatkan oleh banjir bandang yang mengalir deras, sehingga banyak bangunan infrastruktur terkena bekas lumpur akibat banjir tersebut. Selain dari bangunan ini, infrastruktur jalan juga terkena dampaknya.
Nah, seperti dilihat Lumpur yang pada terbawa gambar banjir ini, meninggalkan bekas pada bahwa rumah-rumah. Lumpur yang terbawa banjir meninggalkan infrastruktur bekas pada bangunan rumah-rumah. Lumpur yang ini, terbawa banjir yaitu jalan meninggalkan raya bekas pada terkena dampak rumah-rumah. Lumpur yang banjir. terbawa banjir Dia meninggalkan bekas jalannya pada jadi rumah-rumah. rusak, jadi tergenang banjir dan berlubang karena terkena air atau pengikisan. Nah, kerusakan infrastruktur ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar karena desa Pilanceng ini harus membangun ulang untuk membangun jalan baru atau bangunan baru. Kemudian dampak yang ketiga adalah terganggunya aktivitas warga dalam mencari uang. Jadi mata pencarian warga ini merupakan bercocok tanam atau petani dan selebihnya itu peternak. Akibat banjir bandang ini warga resah karena lahan sawah mereka yang terendam banjir, sehingga banyak tanaman yang rusak akibat tergenang dan tanaman-tanaman panen yang terbawa arus banjir. Kemudian banyak hasil panen yang gagal akibat dia terendam banjir bandang tersebut. Warga yang memiliki peternakan juga sulit untuk bagaimana cara mengevakuasi ternak-ternak mereka sehingga aktivitas pencarian ini sangat-sangatlah terganggu. Nah, Harga dari dengan video ketinggian ini terlihat bervariasi tergantung bahwa lokasi. ada kambing peternakan yang dia tuh tidak memiliki tempat lagi. Kemudian, kejadian banjir ini terjadi pada bulan puasa, di mana terjadi saat-saat menjelang berbuka puasa, yaitu pada jam 6 sore. Nah, hal ini mengakibatkan terganggunya aktivitas warga untuk berbuka puasa, sholat tarawih bersama-sama, dan tadarus Al-Quran. Kemudian yang keempat ada masalah kesehatan banjir bandang. Tentunya dapat mengakibatkan banyaknya korban jiwa seperti tenggelam dan luka-luka. Namun untungnya pada kejadian banjir ini tidak terdapat korban jiwa, namun dapat dipastikan bahwa warga akan mengalami berbagai penyakit akibat banjir bandang ini, yaitu seperti karena air dari banjir ini terdapat banyak kotoran dan bakteri, sehingga warga akan mengalami masalah-masalah seperti penyakit pada kulit, diare, gatal-gatal, alergi, gangguan pernapasan, infeksi kulit, dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah tentang sulitnya mendapatkan air bersih. Nah, jadi akibat tergenangnya satu desa di Kecamatan Pilangcengkaring ini mengakibatkan aliran sumber air bersih yang mengalir itu terkontaminasi oleh air kotor dari banjir tersebut, sehingga warga sulit untuk mendapatkan air bersih untuk mandi. Nah, dari beberapa dampak tersebut seharusnya pemerintah melakukan mitigasi. Banjir ini berdampak besar bagi kehidupan manusia. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan sekali saja, tapi dampak tersebut dapat berulang kali. Sehingga langkah-langkah penanggulangan banjir itu harus dilakukan sejak dini atau mitigasi bencana. Mitigasi ini seperti yang pertama adalah pemasangan sistem peringatan dini bencana banjir. Contohnya adalah instalasi sistem peringatan dini banjir sensor ultrasonik HCCR04 yang memiliki nilai akurasi sebesar 99%. Yang kedua adalah sosialisasi bencana banjir. Nah, sosialisasi ini dilakukan terhadap masyarakat yang kurang pengetahuan tentang ancaman, kerentanan, dan ketahanan dari bencana banjir. Yang ketiga adalah membangun dinding penahan banjir atau tanggul. Berdasarkan hasil wawancara warga, mereka mengatakan bahwa bangunan sungai di Kecamatan Pilangkenceng ini kurang membutuhkan tanggul. Mereka tidak mempunyai tanggul sama sekali untuk meminimalisir terjadinya banjir. Nah, kemudian ada membersihkan aliran sungai. Oke, untuk berikut adalah penanggulangan dari banjir. Di mana untuk yang pertama ialah adalah evakuasi penduduk. Dan di mana Bupati Madiun sendiri yaitu Bapak Totro Pahlawanto yang bersama dengan BPBD dan relawan melakukan evakuasi penduduk yang terkena dampak banjir. Lalu untuk berikutnya adalah berkoordinasi dengan OPD terkait. Koordinasinya dilakukan dengan kepala OPD terkait yang bermasyarakat dan masyarakat setempat untuk penanganan yang darurat. Lalu untuk berikutnya adalah pembersihan dan bantuan sarana prasarana. Pemerintah daerah berencana melakukan pembersihan dan memberikan bantuan sarana dan prasarana terdampak supaya setiap supaya yang terdampak tetap dapat melanjutkan kegiatannya. Lalu untuk yang keempat adalah pendirian dapur umum, yang di mana dinas sosial mendirikan dapur umum di sekitar lokasi untuk memenuhi kebutuhan makanan warga, yang di mana tidak hanya sedikit warga yang terdampak dari banjir tersebut. Lalu untuk berikutnya ialah pasokan air bersih.
Nah, makan, selain makan dari dinas kesehatan, PDAM juga mengirimkan pasukan air bersih ke lokasi yang bencana. Dan berikutnya ialah pemeriksaan kesehatan. Di mana dinas kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan kepada warga yang terdampak. Lalu untuk yang berikutnya ialah pendataan dan pengiriman dari logistik. Yang dimana petugas itu melakukan pendataan lapangan dan mengirimkan logistik yang dibutuhkan ke lokasi bencana. Sehingga ke- penanggulangan dari bencana tersebut tidak hanya tentang materi, tetapi juga tentang sumber daya manusianya, di mana dimaksimalkan untuk semua yang terdampak untuk tetap dapat menjalani kehidupannya. Lalu untuk berikutnya adalah kesimpulan, di mana kesimpulan dari banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Madiun itu disebabkan oleh hujan yang deras yang mengguyur wilayah tersebut, sehingga menyebabkan luapan pada sungai sekar akibat dari sedimentasi. Lalu banjir ini berdampak pada 53 kepala keluarga ataupun rumah di Dusun Kebon Duren, Desa Kononggorejo, Kecamatan Pilangkenceng. Lalu untuk penanganannya darurat dilakukan dengan cepat oleh berbagai dinas terkait, termasuk evakuasi penduduk, pendirian dapur umum, pengiriman pasokan air bersih, dan pemeriksaan kesehatan. Lalu untuk saran terkait dari banjir tersebut ialah pertama, mengurukan dari sungai untuk mengurangi risiko banjir di masa depan. Perlu dilakukan pengurukan sungai secara berkala untuk mengurangi sedimentasi yang menyebabkan luapan air. Yang kedua ialah pembangunan tanggul, di mana tanggul di sekitar daerah rawan banjir dapat membantu mencegah air masuk ke pemukiman warga. Lalu yang ketiga ialah sistem drainase yang baik. Perbaikan dan peningkatan sistem drainase di wilayah tersebut untuk memastikan aliran air hujan dapat mengalir dengan lancar tanpa menyebabkan banjir. Sehingga untuk kedepannya hal seperti ini dapat dihindari sejak awal. Terima kasih.